Saudara-saudara, pernahkah Anda berjumpa dengan orang yang mengatakan, "Saya tidak mampu. Saya ini orang yang bodoh." Atau jangan-jangan Anda sendiri pernah mengatakan bahwa saya tidak mampu, saya ini orang yang bodoh. Benarkah demikian? Dalam acara Wajah Allah bersama dengan Senior Misteri, perjumpaan kali ini kita membahas tentang perasaan tidak mampu, perasaan bodoh, pikiran tidak mampu, pikiran bodoh. Benarkah demikian? Ketika seseorang mengatakan hal itu, bisa saja dia betul-betul jujur mengatakannya karena memang dia tidak mampu. Dia merasa bahwa dalam hal ini dia bodoh dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak mengatakannya untuk pura-pura merendahkan diri untuk dipuji, tetapi dengan jujur dia mengatakannya. Nah, dari sisi manusia, pikiran tidak mampu atau perasaan bodoh adalah sesuatu yang bisa saja dijumpai dalam kehidupan seseorang, bahkan bisa saja dalam kehidupan Anda. Lalu bagaimana ketika perasaan tidak mampu atau pikiran bodoh itu ada dalam diri seseorang, terutama orang percaya? Apakah sebagai orang percaya, pikiran tidak mampu atau perasaan bodoh itu adalah sesuatu yang harus diterima begitu saja, pasrah, ataukah ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ketidakmampuan kita atau untuk mengatasi perasaan bodoh itu? Bagaimana? Benarkah demikian? Apakah kita mesti pasrah ataukah ada hal lain yang bisa kita lakukan? Kita simak kisah Musa dalam Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan 17. Secara singkat di situ dikatakan bahwa Tuhan memanggil Musa kembali untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya mengeluarkan Israel dari Mesir ke Kanaan. 40 tahun Musa melarikan diri dari Mesir dan tinggal dengan melakukan profesinya atau pekerjaan sebagai seorang gembala. Ketika Tuhan memanggil dia kembali, dia beralasan bahwa Tuhan dari dulu sampai saat ini ketika engkau berfirman, "Aku bukanlah orang yang pandai bicara, aku bukanlah orang yang fasih lidah." Dia menolak apa yang Tuhan katakan supaya dia lakukan dengan alasan bahwa dia tidak mampu berbicara. Padahal dalam bacaan Keluaran 4 ayat 1 sampai 17, Tuhan sudah melakukan mujizat-mujizat yang menunjukkan bahwa Tuhan akan menyertai dia. Saudara-saudara, ketika Tuhan menyatakan kepada Musa bahwa Tuhan menghendaki dia melakukan ini dan itu, terutama dalam kaitan dengan pembebasan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, maka Musa mengatakan tentang kelemahannya. Tetapi Tuhan mengatakan yang sebaliknya. Bukan, engkau benar engkau lemah, engkau benar engkau tidak mampu, tetapi saya hendak menunjukkan bahwa engkau bukanlah engkau sendiri, tetapi engkau adalah pribadi yang kuciptakan, yang aku kenal dengan baik. Tuhan menunjukkan mujizat-mujizat yang dia lakukan lewat Musa. Tongkat berubah menjadi ular. Tuhan menunjukkan bagaimana dia memasukkan tangan dan tangan itu berubah menjadi kusta dan kemudian memasukkan kembali dan menjadi sembuh. Tuhan seolah-olah mengatakan, benar kau lemah, tetapi lihatlah siapa yang menciptakan. Bahkan Tuhan menegaskan ketika Musa menolak, Tuhan bilang, siapakah yang menciptakan lidah seseorang? Siapakah yang membuat seseorang melihat? Tuhan berusaha meyakinkan Musa bahwa bukan diri Musa. Ketika dia mengatakan tidak mampu, tetapi sebenarnya Musa mesti juga melihat bahwa Tuhan yang menciptakan dia, Tuhan tahu kelemahannya, tetapi Tuhan mau memakai dia dalam ketidakmampuannya dan kelemahannya.
Dari kisah Musa tadi, hal pertama yang kita pelajari ketika kita mengatakan bahwa kita tidak mampu atau kita merasa diri kita bodoh. Mungkin kita jujur, mungkin kita benar. Atau mungkin sebuah perkataan itu adalah sebuah perkataan tanpa kita mengetahui siapakah diri kita. Maka hal yang pertama yang paling penting adalah mengenal siapa diri kita. Siapa diri Anda? Pertama-tama kita mengenali diri kita dengan mengenali apa yang menjadi karunia-karunia khusus kita. Apa yang menjadi kepribadian kita. Apa yang menjadi kelebihan kita. Bahkan apa yang menjadi kelemahan kita. Musa mengatakan kelemahannya. Mungkin karena dia pernah gagal, dia melarikan diri dari Mesir, dia hanya melihat kegagalannya. Jadi dia memfokuskan dirinya untuk melihat kegagalannya dan mengatakan, Tuhan, saya tidak mampu. Tuhan, saya tidak bisa. Tuhan, saya tidak pandai bicara. Mungkin Anda mengatakan hal yang sama. Untuk hal ini Tuhan, saya mengatakan, betul saya tidak mampu. Lalu, apakah sampai di situ? Lihat bahwa ketika Musa mengatakan hal itu kepada Tuhan, satu hal yang mau Tuhan tekankan, iya, kamu memang tidak mampu, kamu tidak bisa. Tetapi jangan berhenti di situ. Lihatlah siapa dirimu di dalam aku. Nah, saudara-saudara, Tuhan mengajak Musa untuk melihat bahwa di dalam keberadaannya yang dia akui bahwa dia lemah, dia tidak mampu, dia bodoh, dia tidak berdaya, dia tidak fasih bicara dalam hal ini, Tuhan menunjukkan tentang bagaimana sebuah rancangan daripadanya akan dilakukan terhadap diri Musa atau lewat diri Musa, apapun keadaan Musa. Dalam konteks kita atau dalam kehidupan kita, ketika kita mengatakan, saya dalam keadaan tertentu memang saya bodoh, saya tidak mampu. Lalu bagaimana? Saya hendak menunjukkan salah satu ayat Alkitab dalam Efesus 2 ayat 10. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan kepada kita bahwa ketika kita berpikir kita bodoh, kita tidak mampu, kita merasakan seperti itu, maka ayat ini tengah meneguhkan sisi yang lain yang ada dalam diri Anda, yang diciptakan oleh Tuhan, yang menjadi sebuah rancangan Tuhan, di mana di dalamnya Anda bisa bergerak dengan penuh percaya diri karena sisi ini dipegang oleh Tuhan. Sisi yang lain adalah kelemahan diri Anda, keterbatasan Anda sebagai manusia. Tetapi sebagai anak-anak Allah, bagian firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita hal yang penting untuk mengatasi ketidakmampuan kita, kebodohan kita, ketidakbisaan kita. Yang pertama-tama adalah Anda merupakan pribadi yang berharga. Anda adalah pribadi yang berharga karena Anda diciptakan oleh Allah. Kalau Allah menciptakan Anda, berarti Anda adalah pribadi yang berharga. Anda adalah buatan tangan Allah. Kalau Anda adalah buatan tangan Allah, berarti ada hal-hal dalam diri Allah yang Allah taruh dalam diri Anda. Kekuatan dan kuasa. Salah satu ayat Alkitab mengatakan begini, roh yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian adalah roh yang sama yang ada dalam diri orang percaya. Ini menggambarkan betapa berkuasanya diri Anda, betapa Anda merupakan orang yang memiliki daya dalam diri Anda, kekuatan dan kuasa. Yang kedua dari ayat ini mau mengatakan kepada kita bahwa Allah menciptakan kita dengan makna, dengan arti. Kita memiliki tujuan dalam hidup ini. Kita memiliki arah yang pasti. Diciptakan, buatan Allah, dengan maksud-maksud dan rencana Allah yang besar dalam kehidupan kita. Sehingga meskipun Musa mengatakan, saya tidak mampu, saya tidak fasih bicara, bukan masalahnya pada itu saja. Tetapi Musa merupakan bahwa dia tidak melihat pada Tuhan yang mengutus dia, yang merupakan pencipta alam semesta ini, pemilik hidupnya, yang mengatur kehidupannya sedemikian rupa, sehingga kalaupun dia mengatakan dia tidak mampu, Tuhan memampukan dia. Kalaupun pada saat ini Anda mengatakan, saya tidak mampu, saya bodoh, mungkin Anda belum memahami diri Anda sepenuhnya seperti Tuhan melihat Anda dan menciptakan Anda. Iya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Musa adalah apa yang juga Tuhan mampu dan mau lakukan bagi Anda.
Ketika Anda mengatakan Anda tidak mampu, Anda tidak bisa, Anda orang yang bodoh, firman Tuhan ini mengatakan Anda diciptakan oleh Allah. Dan ciptaan Allah adalah ciptaan yang berharga, bukan ciptaan yang abal-abal gitu. Tidak, ciptaan yang berharga. Siapapun diri Anda, ketika stempel ciptaan Allah, buatan Allah, maka Anda berharga, mahal. Luar biasa. Anda memiliki arah dan tujuan hidup. Saudara-saudara, Anda adalah karya terbesar Allah. Karya Allah yang terbesar. Sehingga dengan demikian, ketika dalam hidup ini ada bagian-bagian tertentu yang Anda katakan, saya tidak mampu, saya bodoh. Jangan cuma melihat pada hal itu, tetapi pandanglah ke atas. Pada siapa yang menciptakan Anda. Di situ kekuatan untuk memperbaiki diri, untuk melakukan yang terbaik akan muncul. Sehingga dalam keadaan ini yang terjadi adalah bahwa kelemahan, ketidakberdayaan, bahkan kebodohan sekalipun adalah sesuatu yang bisa dilewati bersama-sama dengan Tuhan. Mengenali siapa diri Anda, mengenali kelemahan Anda, seharusnya tidak membuat Anda berhenti sampai di situ. Tadi sudah dikatakan bahwa Anda adalah ciptaan yang berharga, dicipta oleh Allah. Berarti Anda diperlengkapi oleh Tuhan. Benar Anda mengatakan Anda tidak mampu dalam hal tertentu, tetapi tidak bisa Anda melihat hanya pada sisi itu. Anda adalah juga ciptaan Allah. Di dalam diri Anda ada kuasa Allah. Sehingga Anda mesti meyakini bahwa dalam kelemahan Anda diperlengkapi oleh Allah. Selanjutnya, saudara-saudara, jangan membiarkan diri Anda berpusat pada kelemahan atau kekurangan yang Anda miliki. Tetapi lihatlah pada hal-hal lain dalam kehidupan Anda yang diberikan oleh Tuhan. Orang yang berhasil adalah orang yang melihat kekurangannya atau ketidakmampuannya, tetapi tidak memilih untuk fokus pada kelemahan dan kekurangannya sebagai sebuah hal yang tidak bisa diubah, tetapi memilih melihat bahwa kelemahan dan kekurangannya adalah hal-hal yang mesti diterima, tetapi bisa juga diperbaiki. Jadi dia justru melihat kelemahan dan kekurangannya sebagai sarana untuk evaluasi, memperbaiki dirinya, menambah apa yang ada, menambahkan di sini dan di situ. Jadi untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri artinya ada hal-hal dalam kehidupan Anda yang memang Anda mesti belajar. Ini sama seperti ketika seseorang lahir, dia tidak bisa langsung berjalan, tetapi dia belajar melangkah pelan-pelan dan terjatuh. Bayangkan saja kalau kemudian seseorang yang belajar untuk berjalan, ketika terjatuh kemudian dia tidak lagi mau berjalan karena takut atau pasrah, ya saya tidak mampu untuk berjalan, maka orang itu tidak akan bisa berjalan. Saudara-saudara, ketika kita berbicara berpusat pada Allah, maka Anda memilih untuk melihat kekuatan dan kuasa Allah yang ada dalam diri Anda. Berpusat pada Allah, Anda mengakui ketidakmampuan Anda, tetapi Anda juga mengakui kemahakuasaan Allah yang menentukan hasil akhir, yang bertakhta di atas segala sesuatu yang dikerjakan oleh Anda. Berpusat pada Allah membuat Anda melihat peluang-peluang dalam kehidupan ini, melihat kesempatan-kesempatan untuk naik dan memperbaiki diri. Berpusat pada Allah akan membuat Anda mengatakan, oke, saya sepakat dengan apa yang diri saya katakan bahwa saya tidak mampu untuk hal ini. Saya betul-betul bodoh untuk hal ini. Tetapi bukan lagi masalahnya ketika saya mengetahui siapa saya di dalam Allah. Bukan lagi masalahnya saya, tetapi siapakah yang berjalan dan menyertai saya dalam kehidupan ini. Siapakah yang mengawal saya dan menyertai saya dalam ketidakmampuan yang saya katakan tadi.
Ini merupakan sebuah titik balik. Seringkali orang-orang merasa tidak mampu, merasa bodoh, tidak berdaya karena terlalu berpusat pada dirinya. Ini menjadi berbeda apabila mereka memahami siapa diri mereka di dalam Allah dan kemudian berpusat pada Allah. Betul kan? Anda lihat bahwa orang-orang yang terpilih, orang-orang yang ada di dalam Alkitab adalah orang-orang yang memiliki kelemahan-kelemahan yang Alkitab nyatakan secara nyata. Orang-orang yang terpilih bukanlah orang-orang yang hebat, tetapi orang-orang terpilih adalah orang-orang yang justru punya kelemahan dan Allah berkenan memakai mereka supaya dengan kelemahan mereka Allah menunjukkan kepada dunia bahwa bukan mereka tetapi Allah yang menyertai mereka sehingga mereka bisa berhasil. Jangan berhenti hanya pada mengatakan saya bodoh, saya lemah, saya tidak berdaya, saya tidak mampu melakukan apa-apa. Seperti Musa katakan, saya tidak fasih bicara. Untuk sebuah misi yang Tuhan tetapkan bagi Anda, untuk sebuah tujuan hidup yang Tuhan telah tetapkan bagi Anda buntu, Anda tidak melihat Anda mampu, tetapi Tuhan punya jalan keluar. Tuhan mampu, Tuhan memampukan Anda. Bergantung pada Allah. Bergantung pada Allah. Ketika berpusat pada Allah menjadi pilihan yang selanjutnya, maka bergantung pada Allah adalah langkah yang berikutnya. Bergantung pada Allah begini, Anda tahu, untuk suatu tugas, ada orang yang mungkin lebih baik dari Anda, dan Anda bukanlah pilihan yang terbaik. Anda tahu untuk tugas itu Anda tidak akan bisa mencapai hasil yang sangat baik, karena ada kelemahan Anda. Tetapi bukan berarti ketika Anda mendapatkan tugas yang berat, Anda kemudian mengatakan karena tidak mampu, saya mundur saja. Tidak seperti itu. Ketika mengatakan berserah atau bergantung pada Allah, maka sekalipun Anda tahu bahwa Anda tidak mampu, Anda akan sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang dipercayakan kepada Anda, yang mesti Anda kerjakan. Anda melakukannya dengan sungguh-sungguh apapun hasilnya. Mungkin tidak sebaik dilakukan oleh orang lain yang pintar, cerdas, atau mampu. Tetapi ketika Anda sungguh-sungguh melakukannya, maka itulah yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Dan sebenarnya yang paling penting, jangan lupa hal ini. Bahwa Tuhan menuntut yang terbaik dari diri Anda. Bukan pada hasilnya, tetapi pada upaya Anda yang terbaik. Upaya Anda yang terbaik, yang sungguh-sungguh, yang mati-matian yang Anda berikan, itulah yang berharga di hadapan Tuhan, bukan hasilnya. Karena Tuhan tahu batas kemampuan Anda. Sebab itu seringkali yang Tuhan nilai adalah prosesnya. Bagaimana Anda melakukannya dengan kesungguhan hati. Bagaimana Anda berusaha untuk memberikan yang terbaik di situ. Hasilnya, Tuhan sangat tahu diri Anda. Dan Tuhan menghargai kerja keras Anda. Untuk sesuatu yang mungkin orang yang lebih pintar daripada Anda melakukannya lebih baik. Tetapi Tuhan menghargai usaha Anda yang terbaik, maksimal yang diberikan untuk hal itu. Kalau Anda sudah bergantung pada Allah, maka mestinya yang ada dalam diri Anda adalah rasa percaya diri. Percaya diri bukan sesuatu yang disandarkan pada kekuatan Anda dan Anda menjadi arogan, merasa sangat hebat dan sangat mampu. Tidak. Percaya diri didasarkan bahwa saya bergantung pada Allah. Dan kalau saya bergantung pada Allah, hasil yang paling buruk sekalipun Allah menanggungnya bersama-sama dengan saya. Nothing to lose. Saya tidak kalah dalam hal ini. Karena kalau Allah menanggungnya bersama dengan saya, maka dikatakan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, kita sepakat dalam hal ini. Bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga, kalaupun ada hal-hal yang tidak maksimal karena keterbatasan Anda, maka dalam hal ini Anda tetap maju. Tekad Anda adalah tetap maju. Tidak pasrah mengetahui kelemahan Anda, tapi berusaha tetap untuk memperbaiki diri, bahkan berusaha untuk mencari peluang untuk naik. Nah,
catat ini. Mungkin Anda tidak sespektakuler orang lain, tidak sepintar orang lain, ya kan? Anda tidak sehebat orang lain. Anda bukanlah pribadi yang sangat jenius. Anda adalah pribadi yang mengakui kelemahan Anda, bahkan mengatakan tidak mampu untuk hal tertentu. Tapi itu tidak menghalangi Tuhan memakai Anda, ya kan? Ketika Musa dengan jujur mengatakan, Tuhan saya tidak mampu, bahkan dia berani berdebat. Enggak, saya tidak mampu, saya tidak mampu. Tuhan mengatakan gini, mampu. Musa bilang, saya tidak mampu. Tuhan bilang, kamu saya yang menciptakan, bukan kamu yang menciptakan saya. Jadi dalam kelemahan kita tetap maju. Dalam keterbatasan kita tetap melakukan dengan sungguh-sungguh tugas yang diberikan kepada kita. Maka Tuhan sanggup memakai kita. Bahkan ketika Tuhan yang memakai kita, terkadang hasilnya bisa di luar perkiraan daripada dunia. Itu yang kita katakan, Tuhan memilih orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang pintar dan berhikmat. Jadi jangan pasrah, jangan menyerah. Justru karena Anda bergantung pada Tuhan, Anda mesti percaya. Bersama dengan Tuhan, siapakah yang bisa melawan kita? Ketika Tuhan di pihak kita, maka tidak ada satu kans, 1% pun untuk kalah. 100% ketika Tuhan ada di pihak kita, Anda menang. Kita sudah berjalan panjang untuk membahas tema saya tidak mampu, saya bodoh. Benarkah? Saya hendak menyimpulkan begini. Perasaan tidak mampu, perasaan bodoh bukanlah hal yang tabu. Yang tabu adalah ketika Anda merasa Anda hebat. Ketika Anda merasa Anda sangat mampu dan takabur, hati-hati. Karena pada saat itulah Anda akan mengalami kemunduran dan ketidaktuhan. Karena orang yang merasa dirinya hebat adalah orang yang tidak mau lagi belajar. Manusia sepanjang hidupnya dia akan terus belajar. Dari pengalaman, tanpa sengaja, ataupun dengan sengaja dia belajar. Jadi ketika seseorang merasa sangat mampu, merasa sangat spektakuler, sangat hebat, pada saat itulah dia berhenti bertumbuh. Karena dia tidak lagi belajar untuk memperbaiki diri. Lalu yang kedua celakanya adalah ketika dia merasa sangat mampu, dia mengandalkan dirinya. Yeremia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan dirinya. Sebab apa? Sebab ketika dia mengandalkan dirinya, dia berpusat pada dirinya, dia tidak lagi berpusat pada Tuhan. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Orang seperti ini tinggal menunggu waktu untuk jatuh. Jadi perasaan bodoh, perasaan tidak mampu, justru menjadi sebuah kekuatan di mana Anda belajar untuk memperbaiki diri, lalu Anda mengenal diri Anda dalam Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Justru pada saat itulah Anda berhasil. Saudara-saudara, kita mengakhiri edisi Wajah Allah bersama dengan Pria Misteri. Sampai berjumpa minggu depan. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Shalom.